Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, karena ini pertanyaannya langsung ya. Jadi masalah penyakit Robert Unsu dalam segi spiritual, penerawangan spiritual ya, penerawangan spiritual, paranormal atau ramalan kartu tarot, apa aja deh ya. Abang akan jelaskan dulu sedikit, jangan sampai nanti nama abang jadi jelek. Sebenarnya abang sudah nggak mau main kartu tarot lagi atau nerawang atau apa ya. Tapi untuk mudah-mudahan menjadi edukasi dan kebaikan ya, bahwa penerawangan dan prediksi meramal itu tidak bisa 100%, karena kita manusia biasa yang punya kekurangan dan kelebihan, dan kelebihan itu hanya milik Allah, kehebatan itu hanya milik Allah. Kalau peribahasa kata abang, yang hebat hanya Allah, yang jago ayam jago, yang sakti kera sakti gitu, bagi abang. Nah lalu masalah penerawangan prediksi meramal itu kalau bisa berhasil pun 90% udah bagus itu. Ya. Kalaupun pas tepat 100% nggak mungkin. Dan itu pun kebenaran, kebetulan. Ya. Oke. Jadi abang bicara ini karena ditonton seluruh dunia nantinya. Ya. Jadi abang tidak mau asal ngomong bicara, asal ucap. Dan abang bukan wali Allah, abang hanya wali murid. Ya. Bahwa siapapun orangnya yang memprediksi meramal dan tadi nerawang, boleh kita percaya, boleh. Tapi kita yakini boleh tidak? Tidak boleh kita yakini. Karena yakin itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada manusia, hablum minanas wa hablum minallah. Percaya sama manusia boleh? Boleh. Orang percaya doang kok. Menyembah manusia boleh nggak? Nggak boleh. Sujud dan menyembah hanya kepada Allah di dalam Islam, menurut agama masing-masing. Yakin kepada Allah. Yakin, ainul yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Ada 4 keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu penerawangan itu, karena kita sadari kita manusia biasa yang banyak dosa dan kesalahan kepada Allah, fakir, hina ya. Jadi kita menerawang itu tetap tidak bisa 100%, dan boleh dipercaya, boleh tidak. Ya, boleh percaya, boleh tidak. Yakin nggak boleh. Yakin tidak boleh. Menjadikan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah Ruben Unsu ya, tadi di tapping kan ya. Ini mau berapa menit keluar? 30 apa berapa? Paling 20. 20, oke. Jadi bahwa untuk saat ini Ruben Unsu itu secara medis memang terlihat penyakit medisnya ya. Medisnya. Kalau dulu memang dia ada serangan-serangan gaib lah, serangan-serangan santet telu apa, sampai dia pindah rumah. Dan sekarang ini sudah terdeteksi oleh dokter bahwa kena sakit kanker otak ya, kalau nggak salah atau apa ya. Di dalam spiritual begini, guna-guna santet telu itu bisa mengakibatkan kepada penyakit medis. Ya, di YouTube memang sudah mengatakan bahwa begini contohnya, orang disantet
kepalanya sakit, kayak besi panas gitu, kayak tusuk besi panas sakit sekali. Kan tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Maksudnya apa? Biar kepalanya itu nanti jadi stres, jadi rusak, otaknya apa? Oke, itu dari santet, dari teluh, ya, mengakibatkan ke medis. Terus nggak bisa makan, sehingga lambungnya kena, sakit lambungnya ininya kena, paham ya? Nah, jadi kalau seandainya Ruben Onsu itu seandainya ya, misalkan umpama dulunya terkena santet, karena yang ngobatin nih ya ada oknum-oknum yang tidak bisa mengobati secara yang benar-benar gitu, atau keilmuannya bagaimana abang nggak paham, nggak tahu lah ya, ya paranormal ya, istilahnya oknum paranormal, oknum dukun, spiritual, sehingga tidak tuntas mengobatinya sampai sembuh total, ya, itu bisa mengakibatkan ke penyakit medis ya. Dia mengatakan sekali lagi oknum ya, oknum yang pernah abang dengar juga dia pernah diobati oleh oknum paranormal atau spiritual ya, nah abang dengar itu ya, mungkin tidak tuntas ya, atau masih bersarang penyakitnya dari santet teluh itu, yang mana mengakibatkan menjadi medis, menjadi medis. Kayak tadi yang mencontohkan ya. Karena abang bisa bicara, bisa ngomong, karena abang dulu mantan dukun santet ya, makanya bisa ngomong. Jangan bicara ngomong ini santet teluh kalau belum jadi dukun santet dulunya gitu. Jangan bicara ya. Jadi mantan ya, mantan. Nah, sekarang ini Ruben Onsu dilihat oleh dokter dengan medis, ketahuan penyakitnya kan begitu ya. Bisa saja dari gangguan teluh santet itu yang abang bilang tadi, sekali lagi ya, ini perlu digarisbawahi, santet teluh itu apabila orangnya oknum spiritual, oknum dukun itu tidak mengobati benar-benar, itu akan bisa lari ke medis ya, paham ya? Itu garis bawahi ya. Makanya banyak pasien-pasien abang yang dulunya terkena santet sehingga menjadi medis. Ada yang medis beneran, harus bisa bedakan gitu ya. Nah, maka dari itu kalau secara spiritual atau paranormal abang bilang tadi, penerawangan, prediksi dan meramal Ruben Onsu sekarang ini sudah lari ke medis ya. Saran ya, mungkin nanti ada saran abang ya, cobalah kan ke dokter juga sudah ya, kayak ibu abang juga waktu sakit ya pakai dokter juga sampai meninggalnya ibu abang, lulusan rumah sakit lah ya, gitu ya. Habis berapa ratus juta juga ibu abang wafat ya, bukan dokter yang salah, bukan ya, memang pertama memang sudah takdirnya ya, takdir dari Allah. Karena rezeki, maut, jodoh Allah yang mengatur. Takdir, bukan nasib. Nasib kita yang berubah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubahnya. Ya. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Di dalam Al-Quran, firman Allah. Nah, abang beri saran kepada Ruben Onsu, kalau bisa juga minumlah ramu-ramuan ya. Ramuan-ramuan Cina juga banyak ya. Ramuan-ramuan dari Islam juga ada ya, contohnya dari di dalam Al-Quran itu surah An-Nahl itu ya, bahwa madu itu, tawon madu itu juga bisa mengobati 1000 macam penyakit ya, dibantu yang lain-lain lah. Kalau memang dibantu dengan spiritual juga, cari benar-benar spiritualnya yang memang jam terbangnya sudah lama gitu, jam terbangnya sudah pengalaman ya. Kalau kata dokter tuh udah profesor, dokter ya kan, MA, udah segala SPK, udah semuanya ya, istilah seperti itu. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu
ya. Jadi berobat ke dokter dengan profesor dokter, berobat dengan spiritual juga kalau bisa yang profesor dokter gitu ya, jangan yang tanggung-tanggung. Itu kita gabungkan. Oke. Abang kan waktu dulu sampai sekarang, waktu dulu kan Rubennya aja nih yang sakit, dan sekarang kan dibarengi dengan sang istri. Apakah itu adalah pengaruh dari tubuh itu sendiri? Tapi bagaimana nih Bang? Ya, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya abang yang gampang aja deh ya, yang mudah dicerna dengan akal aja dulu deh. Karena zaman milenial sekarang ini, anak-anak sekarang ini mainnya dengan akal aja, dengan gaib itu, dengan nggak percaya dengan kegaibannya Allah ya. Kadang itu nggak percaya gitu ya. Padahal adanya Allah ya, gaibnya Allah itu tidak terlihat ya, istilah gitu. Tidak percaya dengan ketemu ada jin setan, nggak ada gitu. Makanya mesti belajar lagi, mengaji dan mengkaji, beli kitab-kitabnya yang manusia melihat jin, manusia menikah dengan jin dan lain-lain gitu ya. Contoh aja deh, Nabi Adam dan Hawa aja bertemu iblis kan, nah, bertemu dengan iblis, berjumpa dengan iblis. Dan iblis itu pertama namanya Azazil. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dan Siti Hawa tergoda oleh makan buah holdi, ada yang bilang buah holdi ya. Akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Taman Firdaus, surganya Taman Firdaus oleh Allah ke bumi ini menjadi iblis. Iblis menjadi setan. Setan menjadi jin, jin terbagi dua, jin muslim dan jin kafir. Terbagi lagi genderuwo lah, kuntilanak lah, apa semuanya. Ya. Nah, jadi bisa iya, bisa tidak. Tapi itu kembali lagi yang abang katakan. Cara pengobatannya ya dengan cara dokter. Oh, kalau memang kista, ini ya operasi udah, terus dikiret ya udah, seandainya ada ini udah sehat belum? Oh belum sehat, kita dengan cara pengobatan spiritual yang benar-benar, yang spiritual yang memang jam terbangnya sudah lama ya, bukan yang kaleng-kaleng abal-abal gitu ya, yang mengobati dengan benar-benar. Kalau dulu ibu abang, bukan abang ya, abang obati dengan dokter dan abang obati juga dengan sendiri. Kan patah ya, sini ke kamar mandi jatuh patah. Nah itu abang obati sendiri. Lalu jatuh lagi, terus langsung kena stroke, baru abang karena sudah umur tua, sudah 66 tahun, akhirnya abang bawa ke dokter gitu ya. Jadi dengan ayat Allah, dengan spiritual juga atau paranormal juga abang obati, dan dengan dokter juga gitu ya. Karena gini ya, kalau dokter yang hebat berarti Allah nggak adil ya. Kalau dokter yang hebat, ibu abang nggak wafat. Okay. Kalau paranormal yang hebat, spiritual yang hebat, dokter rumah sakit bangkrut, berarti Allah nggak adil. Disitulah Allah berikan manusia itu semuanya nabi mukjizat, para wali karomah. Kita manusia maunnah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bidangnya masing-masing. Itulah kebaikan Allah, keadilan Allah. Abang sudah bikin kue nggak bisa, tapi tukang kue sudah ngobatin orang kesurupan belum tentu bisa. Kan seperti itu. Itulah keadilan Allah. Saran abang, Ruben Usu dan istri siapa namanya? Sarwenda ya. Kalau memang mau masih percaya dengan spiritual atau paranormal silahkan lah. Tapi carilah yang inilah yang benar-benar apa namanya, jam terbangnya itu ya udah berpengalaman lah ya. Gitu. Jadi jangan sembarangan lah. Gitu ya. Jadi bicara yang hak-hak, batil-batil, yang benar-benar salah-salah gitu. Oh ini kena santet, oh ya benar. Oh ini enggak, buktikan gitu loh. Ya buktikan kena santetnya bagaimana. Ya kan? Jangan kayak sekarang yang dulu-dulu tuh banyak yang ini ya, wah keluar paku, keluar jarum, keluar telur, keluar ini ya. Ya jangan begitu, tapi bayinya enggak gitu loh. Gitu. Mainan lagu lama kaset kusut lah tahun 80, 91 gitu. Gitu ya. Jadi Allah buktikan. Ya, contoh kayak orang kemari, bang saya kena santet, kata anu udah berapa orang, 20 orang bang,
paranormal spiritual, oh ya udah abang bikinin air aja, bacain bismillah, minum bismillah. Enggak. Entah dia muntah atau nggak muntah, atau dia rukyah nyungsep, atau dia pusing, atau dia apa gitu. Ya, kita nggak pakai sugesti ya, nggak pakai hipnotis atau sulap, tidak. Abang tidak. Malah abang mau belajar gimmick sulap gitu. Malah abang mau belajar gitu. Tapi belum. Ya jadi buktikan gitu loh. Ya, gitu. Seandainya abang dipanggil nih ke Ruben Onsu atau apa gitu, seandainya gitu ya, itu hayalan mungkin ya. Karena paranormal di sini ini ratusan ribu orang mungkin ya. Hayalan gitu seandainya. Kalau semuanya itu kan atas izin Allah. Kita berjumpa di sini kan semuanya atas izin Allah dan ridha Allah. Ya, kita berencana, Allah yang menentukan. Abang bisa bicara, abang bisa buktikan, oh ini kena guna-guna, ini tidak. Dengan air putih aja. Itu aja kalau. Dan itu kalau memang ada guna-gunanya akan reaksi di badannya sendiri. Kalau tidak ada ya tidak ada reaksi. Mungkin Ya, mau suami istri boleh. mungkin abang kalau jarak jauh nih abang bisa nerawang si Ruben itu dengan pembuktian abang dengan air putih itu bisa nggak? Harus video call dong dengan dia. Harus video call. Video call dengan dia. Mau terus air begini terus yang mau minum siapa? Kan yang minum Ruben Onsu. Kamu masa kamu yang minum? Ya kan nggak mungkin. Jadi abang bukan menerawang dengan air tuh terus ngelihat mukanya Ruben Onsu di air, bukan, Neng. Maksudnya itu diminumkan. Gitu loh. Ya, seandainya abang berjumpa dengan Ruben Onsu, insya Allah abang bisa buktikan iya atau tidak, kan gitu. Atau dengan video call juga boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi Ruben Onsu video call dengan abang, kamu shoot deh, gitu seandainya. Yo, tuh airnya taruh, ini nih abang bacain gini, bacain ayat Allah gini, minum. Nggak saya gimana? Itu nggak pakai trik sulap ya, nggak pakai apa sugesti ya, tidak. Pokoknya bacain, abang isi jarak jauh, abang bacakan jarak jauh, karena ayat Allah itu tembus. Ayat Allah dan sholat itu tembus 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Itu tembus ayat Allah. Makanya ayat Allah itu bisa mengobati orang seberang ke nyebrang lautan pun bisa. Gitu loh. Paham ya? Ke luar negeri kayak Singapura, Malaysia, Brunei dan Arab Saudi abang waktu itu mengobati. Ya, itu ayat Allah itu bisa dibawa kemana saja. Kan ada orang kalau waduh bang, kalau lewatin laut ilmu saya hilang, kan ada yang begitu, ya kan, ya karena pakai hodam mungkin ya, hodamnya jadi ketinggalan gitu, takut pas ngelewatin perbatasan laut, katanya di laut ada penunggunya laut juga kan, ya kan, yang penunggu lautnya jenderal, yang dia bawa istilahnya nih ya, istilahnya apa, prajurit, ya hormat, pulang takut gitu, ya, istilah seperti itu. Jadi kalau memang ini boleh pengobatan jarak jauh, ya nggak usah ketemu abang, ya kita live boleh, enggak juga nggak apa-apa dengan di shoot ya, boleh aja. Kalau sekarang abang bikin air mau buat minumin siapa, kamu mau abang bikinin tuh air solawat, banyak tuh, air solawat banyak, kamu bawa ke Ruben Onsu, ya kan, abang bacain, udah itu juga bisa. Tapi kalau sekarang bikin air begini-gini, yang minum siapa, kan gitu. Kamu yang minum aja, wakilin ya. Kali aja kamu ada guna-guna santet. Ya kan? Santet dari istri tua gitu kan. Oke. Ada lagi? Ada. Oke. Abang kan Ruben Onsu ini mendapatkan teror dan diserangkan kan sejak dulu ya. Itu apakah dilakukan oleh satu orang aja, apa mungkin banyak orang yang nggak suka dengannya? Ya, abang nggak mau suuzon ya. Sekali lagi abang tidak mau suuzon. Dan ini tidak pasti ya, karena yang maha pasti itu Allah. Karena di dalam ilmu Allah itu yang maha pasti itu Allah. Allah yang maha pasti. Manusia itu hanya insya Allah atau Allahu a'lam bishawab. Insya Allah apabila Allah kehendaki atau Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya, jadi apakah dari dulu sampai sekarang ini perorangan atau ini ya? Memang kalau dilihat Ruben Onsu ini banyak musuh sebetulnya. Musuhnya banyak. Yang tidak suka dengan dia itu banyak. Ya.
Jangankan Ruben Onsu yang kaya ya, abang yang hidupnya sederhana aja yang musuhin banyak ya. Ratusan ribu netizen yang benci kepada abang itu dengan abang bicara kebenaran ya. Ambil 1 menit sih. Bukan, ini pakai ini aja. Nggak apa, ntar dengan tapping nih. Nih. 1 menit. Ambil yang 1 menit sekarang. jadi jadi jangankan Ruben Onsu ya, abang aja yang hidup ya abang hidup bersyukur sederhana waktu itu, tapi bersyukur pada Allah. Apalagi Ruben Onsu yang tajir ya, bahasa Arabnya tajir, kaya raya ya, itu lempeng bro lempeng bro. Oh bro, ntar gaji gue potong lo bro ya. Jadi apalagi Ruben Onsu ya, itu insya Allah 80% atau 70% banyak yang tidak suka lah ya. Abang juga banyak yang tidak suka gitu, banyak. Padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah kalau di Islam itu, karena Ruben Onsu ini agama yang berbeda ya, tapi kita tetap menghormati ya. Dan murid-murid abang yang belajar VAV dengan abang, belajar ilmu hikmah dan lain banyak. Juga non-muslim juga ada. Ya non-muslim sehingga dia bisa mengobati dirinya sendiri, keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama. Itu sudah terbukti banyak. Dan ada. Ya. Jadi seandainya Ruben Onsu itu mau berobat atau apa ya silakan aja. Tapi kalau ditanya Ruben Onsu sampai sekarang ini ada yang benci atau ini, banyak dan ada. Siapa bang? Ya tentu abang nggak mau sebutin ya, karena apa? Karena nanti jadi suuzon ya. Tapi ada, ya. Nabi Muhammad SAW dihina, difitnah, dizolimi, dilempar kotoran dan lain-lain semua. Apalagi kita kan gitu. Ya, apalagi kita yang masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Jadi intinya jawabannya bahwa Ruben Onsu itu yang benci masih ada ya, dan dibilang banyak ya nggak, maksudnya nggak sampai ratusan gitu ya. Ya mungkin kalau di apa YouTube-nya atau di TikTok-nya atau di Snack-nya bisa aja ratusan kalau dihitung ya. Gitu kayak abang ya kan. Nah, ya kan gitu. Ya, ada yang senang, ada yang suka, ada yang ngadu domba dan lain-lain segala macam dah. Yang ada macam-macam. Oke? Okay? Mungkin musuhnya dari kalangan artis, sesama artis ataupun pengusaha, boleh disebutin nggak bang? Dari kalangan mana? Astagfirullahaladzim. Kamu nih mancing bikin abang dosa ya pertanyaannya. Astagfirullah. Ruben Onsu kan buka usaha ya? Iya. Paham ya? Paham. Maksudnya paham ya? Ruben Onsu buka usaha. Abang nggak mau terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan abang menjadikan abang suzon sama orang dan berdosa kepada orang. Oke? Yang penting judulnya orangnya itu laki dan perempuan. Inisialnya jangan ditanya. Bertanya lagi inisialnya apa bang? Ya, kayak ramal tarot ini. Kayak ramalan lain ya. Atau paranormal lain abang nggak mau si A si B. A inisialnya A B C nggak? Ya intinya laki dan perempuan ada. Dan dia manusia bukan jin. Ya. Baik, kan mungkin musuhnya ini dari sesama pebisnisnya ya bang ya? Kamu yang ngomong ya? Iya, iya. Kamu bertanya ya? Sesama rekan bisnisnya ini ya. Mungkin karena motifnya apa sih bang? Mungkin karena tersaingi kah? Atau ada dendam? Gini. Bisa iya, bisa tidak. Jadi tidak ada pertanyaan lagi kalau untuk itu. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi untuk itu. Paham maksudnya? Ya, jadi ada pebisnis bang, pengusaha. Bisa iya, bisa tidak. 50-50. Karena abang nggak mau bilang, abang bilang tadi bahwa abang bukan Allah, bukan malaikat yang hanya bisa menerawang
dengan kelemahan abang, dengan kekurangan abang, ya paling 80% karena bukan nabi, bukan malaikat, bukan Tuhan, bukan dewa, gitu ya. Jadi pancingan pertanyaannya ya bagus sekali ya, tapi abang tidak terpancing karena abang nggak mau suzon kepada orang. Yang jelas laki dan perempuan, ada orang biasa dan ada orang tidak biasa. Yang abang sebutin ya banyak tuh ya, ada kameramen yang benci, ada pengusaha, ada artis ya, mungkin juga ada sekretaris atau pembeling atau banyak semuanya. Ya, yang penting manusianya laki dan perempuan ada, itu aja. Abang, ini kan dulunya kan si Ruben kan kena santet dan teluh nih. Gimana sih penjelasan menurut logika bisa sampai ke penyakit medis? Tadi kan abang sudah katakan bahwa kok bisa penyakit dari santet teluh ke medis, ya. Ada dua macam. Ada orang menakut-nakuti dengan santet. Contohnya dia ngelemparin telur busuk atau ayam yang dipotong depan rumahnya. Itu akhirnya dia berpendapat, wah gue mau disantet atau gue kena santet atau gini. Padahal dia masih sehat. Tapi karena sugesti dia itu dia lagi disantet, udah gitu ketemu oknum dukun, oknum paranormal, nakut-nakutin lagi kena santet. Wah, jadi akhirnya dia pikiran sehingga benar-benar sakit. Padahal bukan dari santet, tapi dari pikiran. Karena di dalam ilmu kedokteran, pikiran itu paling utama membuat orang sakit, membuat orang bisa menjadi sakit, gitu, ya. Nah lalu kalau apabila dia benar-benar disantet, itu bisa-bisa saja sehingga yang mengobati ini tidak tuntas atau tidak jago atau tidak benar-benar, hanya pakai ilmu kudu gitu ya, kudu nipu gitu ya, kudu belaga gitu ya. Nah, sehingga tidak sembuh total ya. Bisa saja ada oknum-oknum yang kurang baik mengobatinya, sehingga masih ada tuh energi-energi negatif di badannya, sehingga pengobatan secara dokter tidak mempan dan bisa lari ke medis. Ya. Contoh gini, abang pernah mengobati orang yang terkena santet benar-benar. Dia bilang pas minum air obat sebelum ke abang itu syariat, dia bilang kalau minum obat tuh kalau habis dari orang yang spiritual atau paranormal itu minum obat tuh keluar lagi obatnya. Jadi utuh, keluarnya itu utuh, dia buang air itu utuh. Dan masih sakit nggak sembuh. Gitu loh. Kenapa? Karena di tubuh dia itu masih ada energi negatif. Ya. Dalam bahasa spiritual energi negatif atau aura negatif atau aura guna-guna santet teluh. Sehingga obat dokter itu tidak mempan untuk masuk. Ya. Itu logikanya seperti itu. Ada penghalang, namanya ada penghalang. Ada penghalang. Nah, kalau penghalang itu sudah kita obati benar-benar dengan sungguh-sungguh, insya Allah ya obat dokter pun masuk. Obat dokter masuk dan obat-obat lainnya pun masuk, dan dengan ayat-ayat Allah ilmu Allah pun masuk. Pasien abang dari tahun 85 sampai sekarang 37 tahun abang. Pasien abang mau agama apapun abang terima. Mau agama apapun ada pasien abang. Abang bisa buktikan kok. Dan murid-murid abang yang belajar dari non-muslim juga ada, abang bisa buktikan kok. Gitu ya. Kalau perlu untuk latihannya abang suruh obatin murid abang aja dulu yang turunkan gitu, nggak usah abang kan gitu ya. Gitu istilahnya ya. Karena sama-sama orang Kristen lagi, murid abang di Bogor ada. Ya. Bisa juga seperti itu, gitu ya. Lagi? Abang kan sudah waktu ini menitipkan pesan kepada sahabat-sahabatnya. Pesannya itu untuk jaga anak istrinya. Apakah itu sebuah firasat kah? Ya, begini. Sebuah firasat atau tidak, seseorang itu, mungkin kalau abang pun sakit atau kamu pun, kalau
didiagnosa oleh dokter bahwa penyakitnya berat, kayak istri abang nih, istri abang meninggal sakit kanker mulut rahim dulu. Waktu sakit parah itu abang bilang sama dokter, dok, istri saya kok kenapa disuruh pulang? Iya sih, pulang aja nggak apa-apa. Abang bilang nanti aja dulu dok. Abang bilang nanti aja dulu dok, biar di rumah sakit aja dulu biar ada yang ngurus. Saya tahu dok, dokter nyuruh pulang karena istri saya dalam perhitungan kedokteran bahwa istri saya mau meninggal. Saya tahu dok, memang istri saya sudah sakit parah, stadium 4 dan berat dan akan meninggal. Tapi kapannya, harinya, jamnya, itu rahasia Allah, rahasia dibalik rahasia Allah. Dokter bisa memvonis 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, itu sah-sah saja, itu hak dokter, sah-sah saja. Ya, ada yang memang nggak lama terus meninggal, ada yang kanker otak terus nggak lama terus masih hidup sampai sekarang, ada buktinya, ya kan? Banyak artis-artis seperti itu kan juga ada. Jadi dia menitipkan itu seperti itu, ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Ya mungkin seandainya gitu, kayak abang meninggal gitu ya, abang masih sehat sekarang alhamdulillah. Tapi abang kadang-kadang berwasiat kepada anak abang, kepada murid abang, apabila seandainya abang meninggal, tolong abang dikuburkan di dalam masjid. Kalau abang udah bangun masjidnya, kalau ada masjidnya, kan gitu. Atau panti asuhan anak yatim, masjid dan rumah gitu. Abang minta dimakamkan di dalam masjid seperti guru-guru abang dan yang wali-wali Allah. Itu pesan abang. Karena abang nggak tahu meninggal kapan kan. Itu loh. Nah jadi Ruben Onsu ini berwasiat seperti itu, ya wajar-wajar aja gitu. Tapi kan wafatnya itu kan semua rahasia di balik rahasia Allah. Meninggalnya itu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, detik berapa, nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ada sih dulu sebagian ulama, sebagian para wali itu, seperti guru abang juga, beliau mau wafat itu tahu. Beliau mengatakan nanti jam 3:30 pagi, 3:30 sore kamu buka pintu abah, kata beliau. Nah, beliau itu nggak taunya 3:30 dibuka, sudah berkain putih semua dan sudah mandi semua sudah. Itu tingkatan wali Allah ya, ada seperti itu. Ada yang guru abang kumpulin anaknya semua, berpesan kepada anaknya, nanti kalau papa wafat gini gitu, ada gitu ya. Jadi kalau Ruben Onsu berkuasa gitu, bisa saja yang tadi abang bilang bahwa itu sah-sah saja, wajar saja gitu ya. Orang sehat maupun orang sakit juga bisa berwasiat seperti itu gitu. Tapi saran abang, tetap semangat, jangan putus asa, tetap berjuang untuk kesembuhan dengan jalan apapun. Yang penting baik. Ya dengan jalan apapun, yang penting baik ya, jalannya baik gitu ya. Gitu. Jangan misalnya gini, yang nggak baiknya begini, Ruben Onsu pakai tumbal gitu seandainya ya. Seandainya ini tumbal, kamu bakal hidup, nggak akan mati. Tapi yang mati pembantu kamu atau anak kamu atau istri kamu, tapi kamu hidup. Tumbal namanya seandainya ya. Itu tidak baik jalannya namanya gitu ya. Jangan ditanya ada apa enggak ya. Gitu ya gitu. Jadi saran abang, kalau bisa, kalau abang pribadi, abang banyak duit ya istilahnya ini, kayak Ruben Onsu gitu ya, abang tentu syarat dengan dokter dan syarat juga dengan paranormal atau spiritual. So abang ya, ngapain lagi, duit banyak kok, cari yang benar-benar dah, ya kan? Jangan yang kaleng-kaleng abal-abal, jangan pakai yang ilmu kudu gitu loh. Gitu, yang dia berani disumpah dengan Quran bahwa kamu kena santet, enggak, tidak. Tuh top baru sumpah Quran gitu. Apa paranormalnya yang sumpah Quran yang mati duluan, apa Ruben Onsunya, kan begitu? Nah, berani nggak begitu? Kalau abang siap. Kalau abang siap, sumpah Quran, ayo obatin benar-benar. Ya bukan mau pamer ya, astagfirullahaladzim, bukan mau pamer atau mau nyari apa jadi, nyari tenar gitu, tidak.
Tadi ada 3 paranormal, yuk kita bergabung, yuk kita bersumpah Quran sama-sama. Kalau yang Kristen sumpah dengan Injil, kalau yang Hindu Buddha dengan kitab-kitabnya. Gitu. Itu saran abang ya. Agar gini loh. Nah ini kadang orang lucu. Lucu gini. Ngapain sih ke dokter? Ngapain sih ke paranormal? Spiritual? Sebenarnya dokter dan paranormal atau spiritual itu hanya perantara untuk agar kita ini tidak ada penyesalan di kemudian hari. Tidak ada penyesalan di kemudian hari. Contoh, anak kita sakit. Waktu itu ada sih pasien gini, anak saya sakit bang, kayaknya kena santet. Gitu. Coba dibawa ke abang ya, mungkin nggak meninggal anak saya bang ya. Itu salah sebetulnya, salah omongan. Ya, makanya bukan abang yang maha penyembuh, bukan dokter yang maha penyembuh, tapi Tuhan, tapi Allah. Kalau di agama Islam ya Allah, agama lain dia Tuhan, kan begitu. Ya kan? Jadi agar tidak menjadi penyesalan. Contoh begitu, coba ya saya bawa ke dokter itu, coba saya bawa ke paranormal itu atau spiritual itu ya, mungkin nggak mati kali anak saya, mungkin nggak wafat kali anak saya. Hanya perantara saja, agar tidak menjadi penyesalan di kemudian hari. Tuh. Tapi sudah usaha ke dokter, usaha ke luar negeri berobat, usaha ke ini, ke paranormal. Ya, yang penting sudah usaha. Selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita masing-masing punya agama kok, masing-masing punya Tuhan kok. Kepada Allah kan begitu. Amin. Contoh yang sakit kanker darah itu anaknya mencuci darah. Yang pemain band itu yang perempuan siapa? Tantri. Yang bukan pemain band, yang penyanyi. Penyanyi yang anaknya di Singapura tuh. Denada. Sekarang masih hidup kan anaknya? Masih. Berobat ke Singapura, berobat ke sini, berobat ke sana. Ya mungkin juga Denada juga minta doa dengan para ulama, para kiai dengan air obat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang penting dia sudah berusaha. Gitu, ya. Oke, abang, pandangan abang si pelaku atau santet ini menginginkan Ruben seperti apa? Apakah sebuah penganiayaan? Kalau gini, kalau namanya santet telu itu, ya abang tidak mengatakan si A, si B, si C atau si Z. Kalau kalau orang memang yang dulu itu memang dia mau menyantet atau apa, yang namanya santet itu ada 2 macam. Ya, yang namanya santet telu itu ada 2 macam. Maksudnya apa? Sakitnya itu seumur hidupnya seandainya sakit parah. Jadi mati enggak, hidup enggak. Paham ya? Kedua, atau dibikin mati langsung. Dibikin mati langsung. Seperti itu. Oke, mungkin harapan dan dukungan abang kepada Ruben Onny Subak. Ya, tadi abang sudah katakan sebenarnya bahwa dukungan abang, walaupun abang agama Islam, beliau non Muslim ya, abang juga banyak murid-murid abang yang non Muslim, abang bilang tadi yang berobat juga. Tetap semangat, tetap berdoa dengan agama masing-masing. Dan saran abang, kalau boleh saran, silakan dipakai. Namanya saran dipakai boleh, nggak dipakai ya nggak apa-apa gitu ya. Berobat juga dengan cara dokter, dan berobat juga dengan agama kamu, dan berobat juga dengan cara agama paranormal atau spiritual yang benar, yang baik, yang benar-benar mengobati yang benar ya. Supaya kita ini lebih kuat, lebih semangat bahwa saya tetap umur panjang, tetap hidup setelah ini. Ya Allah ya Rabb, kalau di Islam, aku tidak akan mati kecuali atas izin dan ridhomu. Aku tidak akan kena santet telu kecuali atas izinmu ya Allah. Hamba mati itu. Ya kalau dengan agama lain ya baca bahasanya beda lagi sedikit, nggak masalah. Ya, tanamkan di hati kita bahwa
kita tidak akan mati dengan santet dan teluh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mudah-mudahan Tuhan kasih, Allah kasih kesembuhan gitu ya. Karena jujur dari mulut abang juga, dan abang juga pernah mengalami mengobati orang yang seperti penyakit Ruben, pernah ya. Kita terapi, kita ruqyah, kita bacakan, ya subhanallah, Tuhan kasih ada kesembuhan, ya ada kesembuhan dan lain-lain itu. Ini sudah berusaha itu sih saran dari aku.